Berikut dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan untuk apply kerja di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di video aku Irma Mardia. Di video kali ini kita akan bahas tentang dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan untuk apply kerja di Batam. Tapi sebenarnya ini kayak general gitu. Jadi kalau kalian mau apply kerja bukan di Batam, informasi ini juga sangat bermanfaat. Biasanya untuk apply kerja itu ada dua tipe. Ada yang manual, which is kita menyiapkan dokumen secara fisik gitu, misalnya kita fotokopi semua dokumen-dokumen yang kita perlukan. Ada juga yang online atau kita scan gitu. Nah, dokumen-dokumen ini sama aja, yang beda cuman yang satunya kita perlu berkas fisiknya, yang satunya kita cuman scan secara online aja. Kita lanjut ke dokumen pertama yang perlu kamu siapkan. Oke, di dokumen yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah surat lamaran kerja. Apa sih surat lamaran kerja itu, Kak? Surat lamaran kerja itu adalah surat yang berisi tentang ketertarikan kalian untuk mengisi suatu posisi di suatu perusahaan. Terus juga kalian juga bisa sedikit mempromosikan diri kalian tuh di dalam surat lamaran kerja. Terus gimana cara buatnya, Kak? Please kasih tahu. Oke, kalau kalian belum tahu cara buatnya, sebenarnya sekarang tuh udah simple banget ya. Kalian tinggal ketik di Google cara membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Atau kalau kalian nggak mau ribet, buka description box dan download di sana. Aku udah kasih beberapa contoh surat lamaran kerja yang baik dan benar. Kalian tinggal isi sesuai dengan data kalian. Simple, mudah banget kan? Lanjut ke dokumen yang kedua. Dokumen yang kedua yang perlu kalian siapkan adalah CV. CV atau kepanjangannya itu curriculum vitae atau curriculum vitae. Yang mana yang benar? Nggak tahu deh. Pokoknya itu deh intinya. Curriculum vitae ini berisi tentang informasi pribadi kalian, seperti foto kalian, terus background pendidikan kan. Tapi please teman-teman jangan buat dari SD sampai kuliah atau sampai SMA. Kalau kalian buat dari SD itu kayak too much information gitu loh. Selain background pendidikan, kalian buat juga work experience atau pengalaman kerja. Bagi teman-teman yang udah pernah kerja sebelumnya, kalian cantumkan nama perusahaan di mana kalian bekerja sebelumnya, terus juga posisi yang kalian emban, dan juga jangan lupa tulis job desk dari posisi yang kalian ban itu. Tujuannya agar HR tahu kalian pernah menghandle pekerjaan ini, dan yang lainnya gitu. Dan juga kalau kalian punya achievement di perusahaan kalian sebelumnya, menurut aku lebih bagus sih kalian taruh di sana. Jadi ada nilai plus dari HR yang akan merekrut kalian gitu. Nah, bagi kalian yang belum punya pengalaman kerja, jangan sedih dulu, tenang, it's okay. Kalian bisa mencantumkan yang namanya pengalaman organisasi. Sama kayak pengalaman kerja tadi, kalian bisa mencantumkan nama organisasi yang kalian ikuti, terus juga posisi kalian di sana jadi apa, terus kegiatan-kegiatan yang pernah kalian handle itu apa. Nah, kalian juga bisa cantumkan pengalaman volunteer kalian kalau ada. Oke, Kak, aku ngerti. Terus gimana cara buatnya, Kak? Please kasih tahu. Aku bingung cara buatnya gimana. Oke, kalau kalian belum tahu gimana cara buat CV, aku ada salah satu aplikasi di mana aku biasa buat CV karena itu mudah banget gitu ya. Di aplikasinya simple banget. Itu namanya Canva. Kalian bisa download di App Store atau juga bisa langsung ke websitenya di Chrome, di Google gitu ya. Di Canva biasanya ada template-template CV yang gratis. Kalian tinggal mix and match gitu sesuai dengan data-data kalian, foto-foto kalian, and anything. Simple. Try it, oke? Kasih tahu ke aku kalau kalian mau aku buatin video tentang cara membuat CV di Canva. Ya kasih tahu aja. Kalau nggak ada ya udah kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Selanjutnya itu dokumen-dokumen yang pasti kalian punya seperti KTP. Ini kalau manual kalian fotokopi aja beberapa.
Kalau kalau online kalian bisa scan. Nah, selain KTP, kalian juga perlu masukin ijazah dan transkrip nilai. Atau kalau kalian tamatan SMA, ijazah dan SKHU kalian gitu. Nah, kalau kalian bingung juga nih Kak, gimana cara scan yang bagus gitu. Karena biasa kalau dari kamera aja kadang nggak bagus ya hasilnya. Nah, aku ada salah satu aplikasi yang biasa aku pakai itu, apa ya namanya? Aku dari tadi ingatin tuh, tapi lupa gitu. Yang aku taruh di sini ya. Pokoknya ini teman-teman, karena dia mudah kalian pakai, tinggal gratis, tinggal download aja di App Store dan juga nggak ada watermarknya. Dokumen selanjutnya itu adalah SKCK. SKCK itu adalah surat keterangan kalau kalian berkelakuan baik. Aku lupa kepanjangan, aku edit di sini ya guys. Intinya dari surat SKCK ini adalah surat yang menyatakan kalau kalian itu tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal apapun gitu. Nah, kalian adalah warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum. Nah, itu intinya. Dan SKCK bisa kalian buat itu di Polres atau di Polda terdekat. Biasanya ada pelayanan untuk membuat surat keterangan SKCK ini. Aku buat itu kayak nggak berapa lama sih, karena sekarang itu udah berbasis online juga beberapa. Tapi kalau nggak berbasis online juga cukup cepat buatnya, nggak lama. Kalian perlu bayar sekitar 30 sampai 35 ribu. Kalau kalian bingung, langsung aja kalian ke Polda atau Polres terdekat, tanya persyaratannya apa-apa aja yang perlu kalian siapin untuk buat surat itu. Dokumen selanjutnya adalah AK1. Jadi AK1 atau biasa disebut dengan surat kuning gitu. AK1 itu adalah kartu pencari kerja, which is dimana AK1 itu menerangkan kalau kita adalah seorang pencari kerja yang produktif gitu, yang sedang aktif mencari kerja. Data kita juga udah tersimpan di Dinas Ketenagakerjaan. Artinya kita adalah pencari kerja yang legal. Itu fungsi dari AK1 itu. Dan juga buatnya mudah banget teman-teman. Kalian langsung ke kecamatan atau bisa ke Disnaker wilayah kalian. Dan buatnya itu cepet banget. Dulu aku pernah buat kayak cuma 5 menit selesai. Ada satu dokumen yang ketinggalan nih, itu adalah NPWP. NPWP itu adalah kartu yang menerangkan kalau kalian adalah seorang wajib pajak. Tapi kartu NPWP ini biasanya tidak terlalu diwajibkan ya. Biasanya setelah kita masuk atau setelah kita punya penghasilan untuk bekerja di suatu perusahaan baru dibuat NPWP. Tapi kalau kalian punya, itu adalah bagus. Good for you, oke? Dan buatnya juga mudah. Kalian tinggal ke kantor direktur pajak dekat rumah kalian. Dan ya, bisa langsung selesai. Oke, dokumen yang terakhir itu adalah dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini adalah dokumen-dokumen yang bisa mendukung kalian untuk bisa mengambil hati HR ini. Contohnya gini, misalnya kalian pernah magang di suatu perbankan gitu, dan kalian sedang apply di ranah perbankan juga, which is itu sangat bagus untuk kalian meng-attach atau menambahkan surat magang kalian atau sertifikat magang kalian. Itu bisa menjadi pertimbangan HR. Ataupun kalian dulu pernah mengikuti lomba yang cukup bagus dan kalian menang, itu juga bisa kalian masukkan ke dalam surat lamaran ini. Tapi mohon diingat teman-teman, kalau misalnya sertifikat yang tidak terlalu berkaitan dengan perusahaan ataupun dengan posisi yang kalian lamar, sebaiknya nggak usah dimasukin aja, karena menurut aku kalian bisa saving time atau saving money gitu ya, karena takutnya tidak terlalu berpengaruh gitu. Oke guys, itu dia beberapa dokumen yang perlu kalian siapkan untuk mengapply suatu pekerjaan. Ya karena aku bahasnya di Batam, ya kerja untuk di Batam. Tapi persyaratan ini nggak cuma berlaku di Batam, ini berlaku nasional selama kalian tinggal di Indonesia. Dokumen-dokumen ini untuk melamar pekerjaan itu sama aja di mana aja gitu. Nah, kalian bisa pakai informasi-informasi yang udah aku bilang tadi. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya video kali ini. Aku harap kalian bisa lebih tahu yang tadinya nggak tahu, buta banget gitu ya. Semoga lebih tercerahkan. Dan juga kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan mengenai kerja,
dan juga hal-hal lainnya yang perlu kalian tanyakan bisa langsung ditulis di kolom komentar, atau mau lebih private kalian bisa langsung ke IG aku, DM aja langsung, oke? Di 00_Irma. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye. Ini tuh bisa lah biar kalian selanjutnya itu oke Kak, terus gimana buatnya dong? Oke.